Oke, kembali lagi ke Apri. Berarti kan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya semata-mata di kantor. Di luar pun kita bahkan bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Kepuasannya buat Apri adalah bagaimana bisa merangkul orang, memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan lebih. Ya kan? Kalau saya lihat ada di situ, ya. Dan kepuasannya juga adalah Apri itu ya bukan hanya sekedar dapat ada ibaratnya kaki-kakinya yang membantu Apri, tapi Apri memiliki satu keinginan, yaitu kaki-kaki itu sendiri juga harus naik level, ya kan. Kaki-kaki itu yang membantu Apri juga Apri bantu supaya supaya ada karir, bukan hanya sekedar jualan saja, begitu kan ya Pri? Iya. Betul, Nah betul. sekarang ini boleh tahu nggak Apri, di bawahnya Apri sudah berapa? Soalnya teman-teman di industri televisi mengatakan Apri udah sukses nih katanya gitu ya. Bener Mbak Arni, Apri itu kerjanya pakai hati. Saya kenal Apri dari tahun 93. Bagaimana susahnya pada hidup waktu Apri masih senang ke Tebet ya, tempat tinggal saya dulu. Jadi memang perjalanan hidupnya Apri juga nggak mudah, dan kemudian bisa mencapai pada titik, ya boleh dikatakan pada saat jadi karyawan itu titik puncak karirnya itu sebagai senior sales manager juga tidak mudah. Bahkan Apri dianggap pada saat itu adalah sales yang berprestasi, sehingga makanya kenapa nggak boleh keluar, ya diberikan unpaid leave pada saat itu, ya. Nah, sudah berapa ini sekarang nih di bawahnya Apri ini? Sekitar 900, Mbak. 900. Masya Allah. Ya, subhanallah. Sampai 900 Apri, nggak mudah loh. Ya, nggak mudah 900 itu ya. Dan pasti awalnya kan pasti nggak gampang kan Pri, untuk bisa mendapatkan satu kaki aja itu susahnya minta ampun. Kalau saya lihat meyakinkan orang, ya kan, mau dimana orang itu melihat bahwa ini adalah bisnis yang memang bisa menjadi sandaran hidupnya, ya, bisnis yang tidak mengenal pensiun. Ini kan terkadang kan orang bilang enggak, kayaknya gue nggak cocok deh, kan pasti begitu. Udah sering juga ditolak kan? Gitu. Sering. Oh sering, oke. Banyak. Tapi memang aku pada saat nawarin itu ke orang itu, aku memang nggak pernah awalnya itu ngajak bisnisnya. Jadi aku hanya bilang yang penting kamu sehat. Aku nggak masalah kalau kamu nggak, misalnya ketika dia bercerita dia sakit gitu, aku bilang aku nggak masalah kalau kamu nggak pakai produk aku, nggak apa-apa. Yang penting merubah kebiasaan kita yang tadinya menggunakan kimiawi, coba kita rubah dikit-dikit jadi pakai yang natural. Banyak produk ya yang udah mulai natural, nggak apa-apa. Aku nggak mau. Akhirnya ketika aku mereka malah interest, malah Pri, kok gue ditawarin sama orang, kok malah nggak mau? Gue jadi tidak tawar. Kelihatan kamu dari dalam hati. Jadi kamu nggak ada pemaksaan, nggak ada ini. Jadi dan aku nggak pernah nawarin bisnisnya dulu. Memang aku selalu gitu. Jadi ketika dia aku baru enak ya ternyata benar, apalagi aku tuh makanya kenapa aku cinta banget ketika dia bilang thank you ya anak aku sembuh, thank you ya bapak sembuh, itu buat aku ya Allah, kok aku jadi orang itu buat aku jadi aku jadi makin pengen belajar, pengen lebih mendalami tentang produk ini. Jadi ada rasa itu terus gitu loh. Aku sampai ternyata kalau jadi dokter enak kali ya, tapi kan aku nggak mungkin jadi dokter, udah tua, otak juga udah lemot, nggak mungkin. Aku cuma gitu, apa ini jalan aku ya untuk aku bisa
ya mungkin nggak usah jadi dokter, tapi menyarankan untuk untuk hidup yang lebih baik aja gitu. Jadi semakin senang. Nah, ketika aku memang orang kan suka lupa akan proses. Jadi kalau aku menjalani proses itu, menikmati prosesnya, dan aku belajar dari aku belajar dari buku, bahkan aku belajar sendiri. Maksudnya bukan belajar sendiri. Ketika ada trainernya, ada training tentang ini, aku ikut. Semua training aku ikut, aku belajar. Aku sampai punya buku Pak yang sampai setebal ini kayak kitab gitu. Aku buka satu-satu semuanya, ketika ada orang nanya aku langsung buka. Ini udah kayak kamusnya, Mbak. Udah kayak kamusnya dulu. Dulu aku belajar gini gitu kan. Aku cuma tiap bulan ketahuan targetnya bla bla. Oh, gampang nih, aku udah tetap dikasih target. Oke, sini ke sini. Itu udah di luar kepala deh istilahnya gitu ya. Larinya ke sini ya udah gitu. Ketika berada di dunia yang sangat amat berbeda, karena kita dealing dengan healthy gitu ya kan, dengan kesehatan yang udah main-main. Kalau aku salah kasih rekomendasi, takutnya nanti malah salah ya kan. Sehingga aku harus belajar. Kalau aku nggak belajar, kalau aku nggak tahu, memang aku juga nggak ngapalin semua produknya ya, tapi kalau aku nggak tahu, nanti aku salah kasih rekomendasi, nanti berbahaya kan gitu. Jadi aku sering belajar. Bahkan ketika anak aku sakit, aku nyembuhin sendiri, Mbak. Aku belajar, kalau sakit ini, aku akhirnya belajar, alhamdulillah anak aku sembuh gitu. Jadi aku semakin ini emang udah harus emang ini udah jalanku gitu lah. Udah jalanku. Terus ada beberapa temen yang Pri gini ya udah. Aku temuin mereka, Pri, tapi gue nggak punya duit. Aku bilang nggak usah bicarain. Yang penting kamu sembuh dulu. Aku cuma begitu aja, Mbak. Kamu sehat, itu aku udah seneng. Untuk urusan uang jangan dulu. Aku bilang kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa. Aku selalu begitu, Mbak. Ya mungkin akhirnya ya kesininya aku juga nggak terasa. Dalam 3 bulan aku join, aku udah langsung jadi eksekutif, Mbak. Dan aku dapat hadiah dari Young Living, waktu itu dari Young Living Singapura. 6 bulan dari situ aku langsung jadi silver. Aku dapat hadiah lagi dari Young Living, ada dari 30 oil aku dapat, terus produk-produk lain, dan aku dapat kesempatan mengunjungi perkebunannya di Utah, Amerika sana kan. Begitu melihat ke sana, aku besaran Allah ini benar-benar apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran ya, bahwa menyediakan tumbuhan, penyakit, ada obatnya semuanya disebutkan. Dan melihat perkebunannya gini, ini kan juga emang punya Allah semua ya kan. Jadi akan kebesaran Allah, Mbak. Jadi aku semakin sangat amat mencintai produk ini. Jadi memang aku juga nggak nyangka juga, kok aku bisa cepet banget ya. Aku juga nggak nyangka juga, karena memang ketika aku berjualan, aku bercerita gitu, aku bukan berjualan gimana ya, Mbak, bukan berjualan yang kayak berjualan obat yang ini. Ketika ditolak, aku nggak masalah, aku tidak ada marah, tidak ada yang kalau misalnya waktu sales kan ditolak, aduh rasanya kesel banget ya, ada kliennya komplain, ini kesel banget. Ini aku sama sekali mau dia nolak, mau ini, aku nggak pernah marah. Aku beli di sini lebih murah, nggak, ini ada oil yang lebih murah gini-gini. Aku cuma bilang nggak apa-apa, kamu beli aja, kamu cobain aja, kamu beli, nanti kamu rasain aja. Jadi aku emang nggak pernah ada marah, nggak ada ini, sehingga akhirnya ya udah deh, gue beli sama lu deh, akhirnya gitu. Ya mungkin karena ini orang gimana sih gitu ya. Nah, ya waktu bergulir, Mbak, tanpa terasa. Memang membernya masih baru di angka 300-an. Hanya kan itu bang terus ya. Aku sharing, aku ada builder aku tuh Mbak Keke gitu ya, itu rajin banget sharing, ayo
jadi dia aku ajarin, jadi aku udah nemu ilmunya artinya aku hanya duplicate, aku sharing pada mereka ngikutin cara aku, akhirnya aku bilang nggak usah ini, akhirnya mereka pun berhasil. Jadi keberhasilan member-member aku, leader itu buat aku ternyata dari hati ini kesenangan sendiri ya, sampai aku bilang kalau kamu naik duluan lebih dulu dari aku, monggo. Senang karena itu keberhasilan aku sebagai kalian. Jadi buat aku memang udah bukan hanya money oriented, akhirnya kesininya memang aku lebih mencari kebaikan, mencari pahala. Kalau orang berhasil itu buat aku adalah kebanggaan aku, keberhasilan aku, udah aku lebih kepada itu. Yang nggak pernah sangka uang kan akhirnya ngikut Mbak. Benar. Ya balik keluar itu aku ikut training. Aku cuman berpikiran ini produk bagus, aku bisa mengembangkan produk ini. Akhirnya gimana ya? Aku ingin membuat sebuah produk yang bahan dasarnya sama, essential oil yang sama, tapi aku bikin brand sendiri. Aku coba campur dengan bahan natural lain, tapi harganya bisa terjangkau oleh kalangan yang bawah. Cita-citaku gitu. Ketika aku sampaikan kepada teman haji aku, dan kebetulan dia memang seorang direktur di sebuah perusahaan kosmetik gitu, dia menyambut baik aku. Oke, Pri, aku mau. Aku bilang sama dia, tapi kita natural ya. Aku nggak mau pakai kimia sama sekali, karena aku udah merubah diriku dari yang kimia ke natural aku. Dan kita jangan bohongin orang, jangan bohongin orang demi uang. Aku nggak mau, karena tujuan hidup aku yang Wiradi aku ngomong gitu. Terus dia ternyata aku gak nyangka juga, dia bilang, Pri, aku emang mencari orang yang seperti kamu. Ternyata sambutannya baik, bagus. Akhirnya kita bikin produk sendiri, sudah ada mereknya, BPOM-nya sudah lulus. Hanya karena COVID ini, aku bilang kita stop dulu, jangan produksi dulu, kita lihat dulu ini ya. Aku gak mau dulu nanti kita udah keluar banyak duit, nggak berhasil, jangan, aku bilang gitu. Akhirnya dia juga setuju. Tapi alhamdulillahnya udah ada BOM, terus kemasan kita udah, pokoknya udah ready. Jadi kita nanti produksi produk yang aku ngerti lain, tapi bahan dasarnya dari essential oil. Jadi aku melihat ini bisnisnya bisa dikembangin. Itu satu. Terus aku melihat case-nya dari member-member ini kan banyak sekali. Aku ngapain ya? Ini bisa aku manfaatkan dong. Aku bisa mencari lahan lain, uang lain, istilahnya di luar. Aku hanya berjualan ini aja, sehingga aku membuat sesuatu. Jadi aku membuat istilahnya Mbak kayak souvenirnya lah atau apa yang alhamdulillah Mbak, itu pun jalan ternyata. Karena aku melihat base-nya besar sekali, sampai maksudnya memang Allah tuh emang baik ya. Maksudnya rezeki emang pasti udah Allah nggak salah nuruninnya. Pagi-pagi, Mbak Apri, aku mau pesen dong tas ininya 500 pieces. Oke, Mbak. Terus padahal kemarin dia udah mesen sampai 300. Padahal lumayan angkanya puluhan juta gitu.